Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Departemen Topmen Fosi Unsut akan menampilkan obrolan menarik ya mengenai halal lifestyle. Jadi halal lifestyle itu sebenarnya apa sih ya? Nah, halal lifestyle itu memang suatu ya gaya hidup yang mendasarkan diri pada hukum-hukum kehalalan yang sudah diatur oleh syariat Islam, baik dalam mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi minuman, atau menggunakan produk-produk kecantikan atau produk kesehatan lainnya. Tentunya hal ini sangat penting bagi seorang muslim, karena apabila tidak dipraktikkan dengan baik akan mengganggu jalannya aktivitas kehidupan dan khususnya adalah aktivitas ibadah yang akan dilakukan oleh setiap muslim. Gaya hidup halal tidak hanya terhadap makanan saja, tapi bisa dari fashion, keuangan, wisata, kemudian kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, gaya hidup halal inilah yang membedakan perilaku konsumsi seorang muslim dengan perilaku konsumsi seorang non-muslim gitu. Termasuk kosmetik dan skincare yang tren di kalangan muslimah di zaman ini. Tapi pernah nggak sih kita bertanya, apakah kosmetik atau skincare yang kita gunakan itu halal atau tidak? Jika tidak, apakah kita harus menggantinya? Skincare dan kosmetik itu kan menempel ke kulit, maka akan terbawa saat kita melakukan ibadah. Oleh karena itu, skincare dan kosmetik harus benar-benar teruji kehalalannya. Lalu, apa saja sih bahan-bahan kosmetik dan skincare yang halal dan tidak halal itu? Secara prinsip, skincare yang menggunakan bahan baku babi atau bahan haram lainnya, maka haram digunakan. Sebaliknya, jika skincare menggunakan bahan baku yang halal, maka halal digunakan. Makeup yang sifatnya waterproof kayak misalnya foundation, eyeliner, mascara, itu menghalangi air wudhu untuk masuk ke kulit kita, jadi tidak bisa dipakai buat wudhu. Nah, jadi ada hadisnya juga nih. Menurut hadis Imam Ahmad dan Abu Dawud, sedikit saja bagian wudhu yang tidak terkena wudhu, maka itu dapat membatalkan seluruh basuhan wudhu. Nah, jadi harus mengulang wudhu secara sempurna. Lalu, bagaimana dengan kita yang selama ini menggunakan makeup waterproof? Berarti wudhunya belum tepat dong, dan sholatnya juga tidak sah. Oh, nggak apa-apa, baik. Kalau misalkan yang belum tahu, nggak apa-apa, santai aja. Nah, ini menjadi ilmu baru nih buat kita semua. Dan setelah ini, wajib banget buat dipraktekin bahwa ketika kita menggunakan makeup waterproof, itu bisa mengganggu aktivitas ibadah kita. Karena tidak membuat air itu bersentuhan dengan kulit langsung atau menghalangi jalannya air agar bersentuhan dengan kulit. Nah, ini perlu diwaspadai. Kalau menurut aku, kita pakai makeup itu buat acara tertentu aja, kayak misalkan mau ngampus, mau kondangan. Kalau menurut aku sih ya, makeup itu dipakai untuk menjaga kecantikan sekaligus kebersihan dari diri kita, begitu. Pakai makeup itu untuk merawat apa yang dianugerahkan oleh Allah. Untuk keseharian, kita bisa menggunakan skincare, tetapi jangan berlebihan. Nah, betul itu. Setiap hari kita memakai skincare untuk melindungi kulit kita dari debu dan kotoran, serta melindungi dari jahatnya sinar matahari. Ini dong terakhir, tips memilih kosmetik, skincare yang halal dan aman tuh gimana ya? Untuk mengecek, kita bisa cek keamanan lewat kode BPOM. Nah, untuk mengecek kode BPOM tersebut, kita bisa mengakses lewat website BPOM sendiri. Apabila produk tersebut terdaftar oleh BPOM, maka produk bisa dikatakan aman. Tetapi apabila tidak terdaftar, maka kita perlu berhati-hati untuk menggunakannya.
Kemudian kita juga bisa mengecek lewat kandungannya. Ada 3 bahan berbahaya yang tidak boleh ada di kosmetik atau skincare. Yang pertama adalah hidrokinon, yang kedua adalah merkuri, yang ketiga adalah asam retinoat. Jadi kita harus berhati-hati dan mengecek kandungannya terlebih dahulu. Selain itu, jangan lupa untuk mengecek tanggal expire dari skincare atau kosmetik yang kita gunakan. Selain mengecek dari keamanannya, juga dari kehalalannya. Yang pertama itu cek harus ada logo MUI atau logo halal. Yang kedua, cek ada logo alkohol free atau tidak. Dan yang ketiga, ada logo Living Bunny atau ACF, Animal Cruelty Free. Nah, intinya ada 3C, cerdas dalam memilih, cermat dalam mengecek legalitas dan kehalalannya, dan yang terakhir cantik hasilnya.